Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang dia yaitu apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Kita akan tuliskan judulnya sama-sama. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Oke, kita akan baca sama-sama apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai bacakan sama-sama. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku saat ini? Kembali tanyakan dalam hati ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku saat ini? Sekali lagi bayangkan si dia, fokus tanyakan dalam hati ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku saat ini? Kita akan mulai baca sama-sama. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah cerita awal ya. Oke, kita punya 4 buah kartu, 4 buah cerita awal. Kita akan mulai sama-sama dari cerita pertama, cerita yang paling kiri untuk kamu dan dia yang berada di sebuah kondisi di mana dia banyak berrahasia dari kamu. Banyak hal yang dia tutupi, banyak hal yang dia sembunyikan, banyak hal yang dia nggak cerita, dan saat kamu tanya ya dia selalu punya cara atau berusaha untuk menghindar. Jadi kalau kamu punya pasangan di mana saat ini ya dia lagi banyak nyembunyiin sesuatu dari kamu kadang mungkin udah kerasa, udah tahu kalau dia ada yang nggak jujur, ada yang nggak terbuka. Nah ini dia. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang pertama ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah kondisi di mana hubungan kamu sama dia merupakan hubungan yang benar-benar harus kalian perjuangkan. Di mana kalian punya lingkungan, bukan lingkungan yang mendukung hubungan kalian. Kalian punya orang-orang di sekeliling kalian kurang mendukung hubungan kalian, mulai dari keluarga, teman-teman. Ya, mereka selalu berusaha untuk menganggap bahwa hubungan kalian bukan hubungan yang positif dan hubungan yang baik. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya, untuk sebuah hubungan yang ya lingkungan sekeliling kurang oke sama hubungan kalian. Selanjutnya cerita yang ketiga, untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana hubungannya sangat menyakitkan, dalam artian lebih ke arah suatu hubungan yang sifatnya toksik ya. Ya dianya oke, tapi kamunya terluka terus. Kadang demi menyenangkan dia, kamu harus ya rela melukai perasaan kamu sendiri. Suatu hubungan yang dimana rasanya benar-benar sangat melelahkan. Banyak ketidakjujuran, banyak manfaatin kamu, selalu merasa dia yang korban padahal kamunya yang terluka. Nah cerita-cerita seperti ini ya, suatu hubungan yang gak nyaman, menyakitkan, manfaatin kamu lah. Jika kamu berada di kondisi yang seperti ini, kamu masuk cerita yang ketiga ya. Selanjutnya cerita yang keempat, kartu 8 KP, cerita hubungan yang sebaiknya ditinggalkan atau dilepaskan. Ini suatu hubungan yang gak nyaman ya. Jadi untuk kamu dan dia yang berada di sebuah kondisi di mana ya kamu baru aja pisah, atau dia lagi menghilang, atau dia lebih pilih yang lain daripada kamu, ya kamu masuk di kondisi yang paling kanan. Termasuk kalau kamu sekarang baru aja pisah alias sudah pisah sama dia, masuk yang kanan. Si dia punya orang lain, lebih pilih yang lain daripada kamu, masuk yang ini juga ya. Cerita suatu hubungan yang ya sebenarnya udah mau dilepaskan, bahkan mungkin sudah dilepaskan, tapi beberapa mungkin masih bertahan karena mungkin ya ada keluarga, ada anak. Cerita seperti itu ya, suatu hubungan yang udah gak layak lagi. Cerita yang keempat ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama, yang saat ini dia pikirkan tentang kamu, untuk kamu dan dia, di mana dianya banyak berrahasia ya.
Kartu pertama ada kartu 6 tongkat. Dia sedang berpikir bagaimana caranya kamu setuju sama dia, kamu mendukung dia, dan kamu percaya bahwa dia tidak berhasil, biarpun ini sebenarnya lagi berhasil ya. Dia akan buat berbagai macam drama atau mungkin cerita-cerita yang bisa mendukung dia, menampakkan dia bahwa dia tidak berhasil. Sebenarnya dia lagi berhasil, cerita pertama. Kemudian cerita kedua, dia sedang berpikir bahwa ya belakangan ini kamu banyak sendirian, banyak kesepian, banyak merasa nggak dimengerti dan nggak dipahami. Dia tahu betul kesepian hati kamu ya. Tapi ya mungkin ada rahasia lain yang harus dia juga pegang ya, sehingga akhirnya dia nggak punya terlalu banyak waktu untuk bisa nemenin kamu. Tapi yang pasti dia tahu kamu kesepian ya. Kartu yang ketiga, cerita tentang Chariot ya. Ini cerita tentang kemajuan, perkembangan, perubahan. Ada indikasi saat kartu Chariot ini muncul ya, ada indikasi di belakang kamu ada tindakan-tindakan yang dia lakukan yang bisa jadi berhubungan dengan hubungan lain. Bukan nggak mungkin saat ini dia terhubung dengan seseorang yang lain, entah seseorang tersebut masih single atau udah berkeluarga ya. Tapi ada sebuah indikasi bahwa saat ini di belakang kamu dia sedang menutupi sesuatu yang bisa aja kaitannya sama hubungan lain. Dia tahu kamu kesepian, tapi dia ingin membuktikan dia nggak berhasil, padahal sebenarnya dia sedang membina sesuatu yang lain di luar sana. Ada cerita seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita yang kedua, kartu 3 koin. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana ya kalian bukan suatu hubungan yang direstui oleh orang-orang sekeliling ya, keluarga, lingkungan, teman-teman kurang mendukung hubungan kalian. Yang dia pikirkan tentang kamu adalah yang pertama, kamu udah berjuang sangat keras untuk hubungan ini. Kamu udah berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk hubungan kamu sama dia. Dan di sini dia menghargai kamu dan tahu bener bahwa ya nggak mudah buat kamu ya, ada cerita seperti itu. Kemudian kartu yang kedua ada kartu 6 pentakel. Kadangkala dia merasa sedih melihat pengorbanan kamu, perjuangan kamu. Kadangkala dia berpikir apa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi sehingga kamu bisa bahagia. Jadi yang dia pikirkan saat ini tentang kamu yang pertama adalah sebuah cerita di mana dia berpikir ya bahwa kamu seringkali sangat lelah di hubungan ini dan udah melakukan semua yang terbaik. Kemudian di kartu kedua dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat kamu bisa lebih bahagia. Kemudian kartu yang ketiga, ini cerita tentang bahwa buat dia kamu adalah orang yang membuat dia move on dari masa lalu. Jadi di sini dia tahu mungkin kamu memang sangat lelah, ada banyak hal yang harus kamu selesaikan. Kemudian ya dia berpikir untuk menyenangkan kamu, dan yang terakhir dia berpikir bahwa ya kamulah orang yang bisa membuat dia maju dan move on dari masa lalu dia ya. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Kemudian kartu yang ketiga, cerita hubungan yang toksik, yang melelahkan ya, yang gak nyaman lah hubungannya. Yang saat ini dia pikirkan tentang kamu, kartu yang pertama. Ada cerita Emperor ya, sosok seorang yang dominan ya. Dia berpikir bahwa ya kamu sosok yang mendominasi dia, kamu sosok yang membuat dia merasa diperlakukan tidak adil. Ingat, ini persepsi dia ya, karena bisa aja sebaliknya. Dia yang memperlakukan kamu gak adil, tapi ya dia berpikirnya seperti itu. Dia yang melukai kamu, tapi dia yang berteriak aku terluka. Kondisi seperti itu ya. Yang pertama dia berpikir tentang kamu ya, dia berpikir kamu sedang mendominasi dia. Kemudian kartu kedua dia sedang berpikir ya, ini sedikit sadar dia berpikir ya kamu banyak menderita karena dia. Dia tahu betul kamu tersakiti karena dia, kamu terluka karena dia tahu dan dia memikirkan itu. Kemudian di kartu ketiga ya, saat dia berpikir tentang kamu, dia juga sedang berpikir di sisi yang lain. Ya, apakah mungkin kamu punya orang lain selain dia? Ingat cerita pikiran dia ya. Karena di sini udah jelas hubungannya toksik dan inilah yang dia pikirkan tentang kamu ya. Kita masuk ke cerita keempat, sebuah hubungan yang baru aja selesai mungkin, atau dianya udah milih yang lain, dianya punya yang lain, dianya ya suatu hubungan yang benar-benar udah layak untuk dilepaskan, tapi ya mungkin masih bertahan karena satu atau lain hal ya. Kita akan lihat yang dia pikirkan tentang kamu. Biarpun ternyata dia punya yang lain, dia meninggalkan kamu. Yang dia pikirkan tentang kamu adalah sebenarnya orang yang membuat dia merasa dicintai dan ya dia mencintai kamu. Kartu pertama, bertolak belakang dengan sebuah kisahnya ya.
Orang yang udah menyakiti kamu, yang udah pilih yang lain juga ternyata saat ingat kamu dia sadar ya kamu orang yang dia cintai dan bisa mencintai dia. Kemudian kartu kedua, ternyata saat dia mengingat kamu atau berpikir tentang kamu saat ini, dia berpikir tentang rasa kehilangan dalam diri dia ya. Kemudian kartu yang ketiga, ada kartu Page of Wands ya. Dia masih memiliki hasrat, dia masih memiliki rasa cinta yang kuat sama kamu, dan saat ini dia sedang memikirkan itu tentang kamu, tentang rasa kehilangannya, tentang bagaimana rasanya dicintai dan disayangi oleh kamu. Cerita yang keempat ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya. Tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.